Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kuliah politik dan pemerintahan Australia, temanya adalah Konstitusi Australia. Nah, Konstitusi Australia itu biasa disebut sebagai Commonwealth Constitution of Australia. Nah, salah satu keunikan sistem politik Australia itu terletak di dalam konstitusinya. Berbeda dengan negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya, lazimnya menggunakan konstitusi yang tidak tertulis. Tetapi Australia menggunakan konstitusi tertulis. Ya. Nah, untuk konstitusi Australia tadi disebut sebagai Commonwealth Constitution of Australia atau konstitusi federal. Nah, konstitusi merupakan bagian terpenting dalam sistem politik Australia. Ya, mengapa? Ya, karena hampir seluruh aturan politik itu tertuang di dalamnya. Antara lain mengenai bentuk negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan negara, serta aturan-aturan politik semuanya tertuang dalam konstitusi itu secara rinci. Kemudian yang kedua menjadi pedoman bagi para politisi dan para penyelenggara lembaga-lembaga politik dan negara untuk melaksanakan peranan dan fungsi-fungsinya. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan konstitusi di Australia? Nah, tujuan utama tentunya diawali dengan munculnya berbagai harapan dan keinginan untuk melindungi dan memajukan kepentingan bersama dari masing-masing koloni di Australia. Ya, kemudian pada tahun 1891, ya, 6 koloni tersebut yang berdiri sendiri, di mana masing-masing koloni memiliki pemerintahan sendiri serta parlemen yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, satu-satunya kesamaan mereka adalah menganut sistem pemerintahan Westminster yang berlaku di Inggris, berikut lembaga-lembaga politiknya juga. Nah, kemudian masing-masing koloni melaksanakan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri secara sendiri-sendiri sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, bahkan kadang terjadi konflik kepentingan serta perpecahan antar koloni. Nah, kemudian alasan pembentukan federal. Nah, yang pertama untuk melindungi perekonomian Australia melalui kebijakan pengetatan keuangan dengan mendirikan bank persemakmuran atau Commonwealth Bank. Kemudian yang kedua masalah pertahanan, di mana pemerintah koloni mengkhawatirkan kekuatan-kekuatan besar yang akan mengancam keamanan Australia. Jadi ada indikasi bahwa negara besar seperti Jerman, Rusia, Prancis, dan juga Jepang itu akan mendirikan koloni juga di pulau-pulau dekat Australia. Nah, kemudian yang ketiga masalah pembatasan imigrasi. Jadi ada tuntutan mengenai perlunya satu kebijakan imigrasi untuk melindungi kaum buruh di Australia. Kemudian untuk terciptanya Australia Putih atau White Australian Policy berdasarkan Undang-Undang Imigrasi tahun 1901. Kemudian yang keempat masalah nasionalisme. Jadi perlu membangun jati diri dan harus bangga dengan jati dirinya. Ya, itu mengapa kemudian Australia memilih menjadi negara federal. Nah, kemudian kaitannya dengan konstitusi yang itu nanti isinya ya terdiri dari 8 bab, di mana bab pertama itu nanti isinya tentang parlemen. Jadi merupakan bab yang cukup panjang yang meliputi hampir setengah dari jumlah seluruh pasal konstitusi. Nah, kemudian bagian pertama nanti berisi tentang penjelasan umum di parlemen. Misalnya pasal 1 undang-undang ini harus disahkan parlemen yang meliputi ratu. Kemudian majelis tinggi atau senat dan juga majelis rendah. Nah, itu bunyi dari pasal 1. Jadi undang-undang harus disahkan oleh parlemen. Ada siapa saja dalam parlemen itu? Ada ratu, ada majelis tinggi dan juga majelis rendah. Ingat ya, Ratu Inggris itu masih menjadi ratunya Australia. Kemudian pasal 2 tentang posisi Gubernur Jenderal yang merupakan perwakilan dari Ratu Inggris. Nah, pasal ini menegaskan bahwa kerajaan Inggrislah yang mengangkat Gubernur Jenderal akan tetapi melalui konvensi atau keputusan pengangkatan yang dibuat atas saran pemerintah yang berkuasa. Nah, ini nanti yang kemudian dalam perkembangannya terjadi
beberapa perbedaan yang cukup mendasar, gitu ya. Karena konstitusi tadi ditambah dengan konvensi yang tidak tertulis, yang diwarisi dari kerajaan Inggris. Nah, kemudian parlemen harus bersidang setiap tahun nih di pasal 6. Kemudian bab kedua itu tentang pemerintahan eksekutif. Ya, tadi parlemen, kemudian eksekutif ya. Ya, ini kemudian bab ketiga itu masalah peradilan. Kemudian bab keempat berisi tentang masalah perdagangan dan keuangan. Kemudian bab kelima berisi tentang negara-negara bagian yang menyatakan bahwa semua koloni menjadi bagian dari Federasi Australia. Itu diatur ya dalam bab kelima. Kemudian bab keenam tentang negara-negara bagian baru. Kemudian bab 7 mengatur tentang masalah-masalah lain yang belum dibahas di bab 1 sampai bab 6. Kemudian bab 8 mengatur tentang perubahan konstitusi. Nah, perubahan konstitusi melalui referendum. Jadi, konstitusi ini juga berubah gitu ya seiring dengan perkembangan sistem politik dan pemerintahan di Australia. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya perubahan konstitusi atau perlunya diadakan perubahan konstitusi. Yang pertama, faktor anggota parlemen. Nah, anggota parlemen ini menggunakan kekuasaannya tidak lagi melihat asal-usul negara bagiannya, tetapi melalui cara pandang nasional. Jadi memperluas kepentingan pemerintah federal. Ya, ini akhirnya ada perubahan konstitusi ya dari anggota parlemen. Kemudian yang kedua, faktor pemerintah federal. Jadi akan selalu menanggapi berbagai tuntutan sehingga memungkinkan tuntutan-tuntutan baru lainnya untuk ditanggapi. Kemudian yang ketiga, faktor munculnya teknologi baru. Nah, ini tentunya membutuhkan intervensi dari pemerintah dengan munculnya penemuan baru yang nantinya akan membawa kepada terciptanya badan-badan federal yang baru. Yang keempat, faktor peningkatan sumber-sumber keuangan pemerintah federal. Jadi misalkan mengenai pajak, tarif, pertukaran mata uang, atau perdagangan internasional. Maka itu perlu diadakan referendum untuk penyesuaian-penyesuaian ya dari perkembangan sistem politik dan pemerintahan Australia. Itu yang bisa Bu Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.